Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Ayat inti kita terdapat dalam Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Sebelum kita memasuki acara khotbah kita yang dibawakan oleh Bapak Ida Bagus Koko, mari kita mendengarkan lagu tema I Will Go yang akan saya share. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Saya sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu, saya lupa koordinasi dengan bagian informasi Pak Ronald karena saya menggantikan Pak Suma dari Jakarta untuk berkhotbah jam ini, sehingga doanya melayangnya ke Jakarta, Mohon maaf sebelumnya. Oke, saya akan berbagi layar untuk pelajaran kita sahabat hari ini. Apa sudah bisa terlihat di layar kita masing-masing? Oke. Pelajaran kita sahabat hari ini, saya beri judul Memahami Tanda Binatang 666. Pekabaran dari kitab Wahyu itu punya kesan buat saya, mengingatkan saya pada masa-masa kuliah di Jakarta. Jadi sewaktu saya kuliah di Jakarta, di awal-awal saya tidak tahu mau bergereja di mana, karena saya pendatang baru di sana. Jadi apa boleh dikata saya ikut gereja teman-teman saya. Kebetulan saya belum kenal juga dengan teman-teman yang Advent, jadi saya ikut dengan teman-teman yang berhari Minggu. Jadi setiap minggu saya pasti ke gereja, cuma saya keliling. Kadang-kadang saya masuk ke gereja GKI, masuk ke gereja HKBP juga saya pernah, karena hanya sekedar ikut teman-teman saya bergereja. Tetapi di suatu hari ketika sedang ada istirahat lowong antar jam mata kuliah, kami sedang berhimpun, tiba-tiba ada sahabat saya yang membahas tentang kitab Wahyu. Tetapi ketika saya dengar pekabaran sahabat saya ini, kayaknya bukan seperti ini deh, itu yang ada di benak saya. Saya teringat mengikuti pekabaran seminar Wahyu, Daniel dan Wahyu dulu di gereja, itu masih kelas 3 SD. Jadi tidak ada yang saya ingat, tapi yang saya tahu bukan seperti itu pekabarannya. Sejak saat itulah saya bertekad untuk mencari gereja, karena mau cari tahu sebetulnya gimana sih pandangan gereja saya gitu. Akhirnya saya menemukan gereja Advent, dan mulai saat itulah saya gereja hari Sabat. Jadi pekabaran kitab Wahyu dan Daniel ini punya kesan buat saya, karena itu yang membuat saya mencari gereja Masehi Advent di Jakarta.
Oke, untuk memulai pelajaran kita berdoa dulu bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa atas segala berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan pada kami. Terima kasih atas hari Sabat, kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami, umat-umat Tuhan di Sukorejo dan tamu-tamu, untuk kembali membuka Alkitab kami dan mempelajari firman Tuhan. Ya Bapa, permohonan kami bersama adalah bukakanlah mata kami ya Bapa, agar kami dapat melihat keajaiban-keajaiban firman Tuhan yang akan kami pelajari. Bersamalah dengan kami dalam pembelajaran kami, kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerti, membawa kami semakin hari semakin setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Kalau kita berbicara tentang angka 666, tanda binatang, hanya ada satu ayat yang menjadi rujukan kita bersama. Ayat itu adalah Wahyu 13 ayat 18 yang sudah dibacakan oleh Saudara Tito tadi. Yang penting di sini ialah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Seringkali ketika kita membaca ayat ini, pusat kita hanya kepada 666. Apa yang terjadi ketika kita hanya berpusat kepada 666? Maka kita akan menemukan di dalam sejarah peristiwa-peristiwa yang sedikit lucu bagi saya. Ini adalah patung dari Kaisar Nero. Ketika orang Yahudi yang percaya kepada Yesus itu membaca kitab Wahyu, dan beberapa pelajar-pelajar Alkitab membaca kitab Wahyu, dan mereka berpusat pada angka 666, mereka mencetuskan bahwa 666 itu adalah Kaisar Nero. Dari mana? Dari namanya katanya. Nama Kaisar Nero kalau ditulis di dalam huruf Ibrani, kita bisa lihat di sini, inilah nama Kaisar Nero. Dan seperti kita tahu, di abjad atau di bahasa Ibrani tidak ada angka. Untuk menulis angka, mereka menggunakan huruf-huruf abjadnya. Jadi misalnya ini huruf Nun, huruf pertama ini huruf Nun, itu nilainya 50 dan seterusnya, dan bila dijumlahkan menjadi 666. Sehingga orang berkata, lihat ini, Kaisar Nero lah 666. Padahal kalau kita baca, ada sedikit pemaksaan dalam penghitungan ini. Namanya Kaisar Nero adalah Kaisar Nero, ataupun hanya Nero saja. Tetapi dalam penulisan huruf Ibrani, bukan Kaisar Nero yang ditulis, tapi Neron. Dia menambahkan satu lagi huruf Nun di sini, sehingga jumlahnya jadi 666. Seandainya huruf Nun yang ini kita hilangkan, jadi huruf Nero, Kaisar, harganya tidak jadi 666 lagi, tapi 616. Jadi sedikit memaksakan supaya jumlahnya jadi 666. Metode yang sama juga muncul di kalangan Protestan. Kita sebagai orang Advent pasti tahu benar kata-kata Vicarius Filii Dei. Kata-kata ini adalah salah satu kata-kata jabatan yang dikenakan kepada Paus. Dengan cara yang sama, orang-orang Protestan termasuk beberapa pelajar kita menilai kata-kata Vicarius Filii Dei ini dengan sistem Romawi. Jadi misalnya huruf V itu harganya 5, C itu 100, sedangkan huruf-huruf yang tidak memiliki harga diberi nilai 0. Ketika dijumlah, muncullah 666. Tapi ini juga sedikit memaksa. Kenapa memaksa? Karena kita lihat Vicarius Filii Dei, Vicariusnya menggunakan huruf U, tetapi di sini dianggap V. Karena itu biasanya seperti itu, dinilai sebagai 5.
Tetapi kalau kita hilangkan V-nya, kita ganti U itu 0, jadinya cuma 661. Tapi menarik lagi bahwa penghitungan ini menggunakan bahasa Romawi, huruf-huruf Romawi. Sedangkan kitab Wahyu kita bisa berdebat panjang lebar, penulisannya bukan dalam bahasa Romawi. Hal yang sama kemudian muncul dari gereja seberang. Karena disangkut pautkan Vicarius Filidae dengan 66, mereka juga mengeluarkan penghitungan yang sama. Mereka memasukkan nama Ellen G. White. Di jumlah-jumlah dengan angka Romawi, nilainya juga 666. Apakah Ellen G. White juga 666? Kita lihat ini juga sedikit memaksa. Kembali huruf U digunakan, diganti dengan huruf V, supaya ada nilai 5. Huruf W, walaupun dalam bahasa Inggrisnya W, mereka menuliskannya 2V, sehingga harganya 10. Jadi kalau di jumlah-jumlah, kalau tanpa 15, hasilnya cuma 651. Jadi semua sepertinya memaksakan supaya muncul angka 666. Dan lebih hebatnya, di zaman ini, banyak orang-orang ikut-ikutan metode yang sama. Mereka menghitung huruf corona dengan abjad yang kita kenal. C itu adalah huruf ketiga, O huruf ke-15, R huruf ke-18, dan seterusnya. Di jumlah nilainya adalah 66. Hei, hati-hati, corona itu hurufnya 6 huruf. Jadi ada 6 huruf dan nilainya 66. Jadi corona itu 666. Jadi semuanya serba dipaksakan supaya mendapat angka 666. Mengapa itu bisa terjadi demikian? Karena kita tidak memperhatikan ayat itu dengan lebih seksama. Seperti kita sedang memasuki sebuah hutan, kita terpukau dengan luasnya hutan, tetapi lupa memperhatikan detail pohon-pohonnya. Di Wahyu 13 ayat 18, Yohanes sudah menekankan apa yang penting. Yohanes katakan, yang penting di sini ialah hikmat yang membuat orang bijaksana. Tetapi kita lupakan yang penting ini, kita hanya fokus 666, sehingga terjadilah pemikiran-pemikiran liar, menuduh kanan kiri, mereka lah yang 666, dialah yang 666, sehingga sampai saat ini corona lah yang disebut 666. Karena kita tidak memperhatikan yang penting. Yang penting ialah hikmat. Jadi, apakah hikmat yang membuat seseorang menjadi bijaksana? Saya mau mengutip tulisan dari buku Ernest Renan dalam bukunya Antichrist. Kutipan ini pernah dikutip di buku sekolah sahabat kita ketika membahas Wahyu. Ernest Renan mengatakan bahwa buku Wahyu adalah buku yang lebih Ibrani, jadi buku yang paling Ibrani daripada buku-buku lain di Perjanjian Baru. Kenapa? Menurut Renan, dalam penelitiannya, dalam buku Wahyu terdapat 2.000 referensi ke kitab-kitab Ibrani. Ada 400 referensi yang eksplisit dan 90 kutipan literal. Jadi, buku Wahyu itu buku yang Ibrani. Karena isinya semua kutipan dari buku-buku Perjanjian Lama. Selanjutnya, Renan berkata, bahasa dalam buku Wahyu berakar dari bahasa Ibrani. Jadi pemilihan kata yang dipakai itu dipilih dari bahasa Ibrani. Karena kita tahu Yohanes menulisnya adalah seorang Ibrani. Dipikirkan dalam bahasa Ibrani dan hampir sulit dipahami oleh mereka yang tidak mengenal bahasa Ibrani. Dari kutipan ini saya ingin mengajak kita, ketika Yohanes memilih kata hikmat, pemikiran Yohanes adalah hikmat menurut kitab Ibrani. Dalam bahasa Latinnya, hikmat ini adalah, dalam bahasa Grekanya, hikmat ini disebut Sophia. Dengan bantuan Alkitab Septuaginta,
kita dapatkan bahwa kata-kata Sophia ini sepadan dengan kata-kata hokmah yang dalam bahasa Ibrani. Karena Renan juga berpendapat bahwa buku Wahyu itu hampir semuanya mengutip kitab Perjanjian Lama, maka kita harus bertanya, adakah kitab-kitab di Perjanjian Lama yang membicarakan tentang Sophia, tentang hokmah, tentang hikmat? Ada satu ayat yang menarik tentang hikmat di buku Perjanjian Lama. Ayat itu terdapat di Ulangan 4 ayat 5 dan 6. Ulangan 4 ayat 5 dan 6, saudara bisa baca nanti lebih lengkapnya, tapi mari kita fokuskan dalam kata-kata berikut. Ketetapan peraturan Tuhan menjadi kebijaksanaanmu. Kata-kata kebijaksanaanmu ini adalah hokmah, sama seperti Sophia. Jadi kalau kita membaca ayat Ulangan 4 ayat 5 dan 6 dalam kitab Septuaginta, kita ketemukan kata-kata kebijaksanaanmu ini dalam bahasa Latinnya adalah Sophia. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa hikmat adalah ketetapan dan peraturan Tuhan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Itulah hikmat. Kita sederhanakan lagi, hikmat adalah Taurat Tuhan. Jadi, untuk mengerti tanda binatang, kita memerlukan hikmat. Apa itu hikmat? Kita memerlukan hukum Taurat. Kita memerlukan buku-buku Perjanjian Lama untuk mengerti tanda binatang. Kalau kita mengesampingkan hikmat, mengesampingkan Taurat Tuhan, maka akan terjadi pikiran-pemikiran liar yang tadi. Oleh karena itu, mari kita dalami kembali tentang 666 melalui kacamata buku-buku Ibrani. Kita lihat dulu fakta lain dari tanda 666, terdapat di Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Ketika kita membaca ayat ini, seringkali kita hanya terpana dengan beberapa fakta. Fakta itu adalah bilangan 666 itu akan diletakkan, diberikan di tangan dan di dahi. Ketika kita hanya berfokus kepada ini, maka kembali pemikiran liar terjadi. Misal, ada orang yang mengatakan tanda 666 itu adalah vaksin corona. Ini sempat viral di mana-mana yang menyatakan bahwa vaksin itu adalah 666. Ada lagi, ini sudah sejak lama, 666 itu adalah chip yang ditanam di tangan. Lalu, yang tidak kalah menariknya adalah cara tangan paus yang selalu demikian. Seperti oke, dan itu menggambarkan 666. Pemikiran ini terjadi karena kita menarik sebuah kesimpulan dari fakta-fakta yang tidak lengkap. Mari perhatikan lebih detail lagi apa yang diberitahu Yohanes tentang 666 ini. Bukan hanya pada tangan dan dahi, Yohanes merinci lebih detail bahwa tanda binatang itu harus ada pada tangan kanan. Seandainya kita setujulah ceritanya, vaksin itu adalah 666. Tapi kalau vaksinnya disuntikan di lengan kiri, apakah itu tanda binatang? Karena Yohanes sendiri menyebutkan harus tangan kanan. Kita setuju penanaman microchip di tangan itulah tanda 666. Tapi kalau tiba-tiba microchip itu ditanamkan di tangan kiri, apakah itu menjadi 666? Jadi, Yohanes memberikan lebih detail tentang fakta-fakta mengenai tanda binatang ini. Bukan hanya di dahi dan di tangan, tetapi juga di tangan kanan. Jadi kalau kita bisa rangkum dari ayat-ayat yang telah kita baca,
tanda binatang itu kita perlu Taurat untuk mengerti. Lalu tanda binatang itu ada di tangan dan di dahi, sebuah tanda. Lebih spesifik lagi, tanda itu harus di tangan kanan, dan bilangannya 666. Kita akan menggunakan 4 fakta ini untuk memahami lebih dalam mengenai tanda binatang. Mari kita lihat fakta yang pertama dan fakta yang kedua. Sehingga kita membuat sebuah pertanyaan dalam pembelajaran kita, adakah di Taurat tentang tanda di tangan dan di dahi? Adakah Taurat menyinggung-nyinggung tanda di tangan dan di dahi? Jawabannya tentu ada. Itu terdapat dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi hukum-hukum Tuhan menurut Musa, menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan kepada Musa. Musa sampaikan kepada orang Israel bahwa hukum Tuhan itu menjadi tanda di dahi dan tanda di tanganmu. Melalui bantuan kitab Keluaran 13 ayat 1 dan 1-16, saudara boleh baca kembali, karena tanda pada tanganmu dan lambang di dahimu ini berulang 2 kali di pasal ini, kita akan dapatkan bahwa tangan itu mengartikan melakukan. Jadi tangan itu lambang dari melakukan. Sedangkan dahi itu lambang dari membicarakan. Dengan demikian, tangan itu melambangkan tentang perbuatan, dan dahi itu melambangkan tentang pikiran. Jadi tanda di tangan dan di dahi itu adalah perbuatan dan pikiran umat Tuhan. Dengan kata lain, tanda di tangan dan di dahi artinya adalah cara seseorang itu hidup. Itulah tanda di tangan dan di dahi. Dengan demikian, saudara, karena menurut Taurat, tanda di tangan dan di dahi itu cara seseorang hidup, maka tanda binatang itu bukan lagi tentang vaksin. Tanda binatang itu bukan lagi chip-chip yang ditanam di tangan. Tanda binatang itu juga bukan simbol-simbol yang digunakan oleh tangan manusia. Tanda binatang itu juga bukan corona yang dihitung 666, Vicarius Filidae yang 666, atau Ellen Goldwhite yang 666, atau bahkan Kaisar Nero yang 666. Tetapi menurut Taurat, tanda binatang itu adalah cara hidup seperti binatang di Wahyu 13. Itulah makna tanda binatang di dahi dan di tangan. Cara hidup. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara hidup seperti binatang di Wahyu 13? Modelnya seperti apa hidup seperti binatang di Wahyu 13? Kita gunakan fakta ketiga dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Tanda binatang itu di tangan kanan. Mengapa harus capek-capek Rasul Yohanes menyebutkan tangan kanan? Kita kembali ke Ulangan 6 ayat 6 dan 8, bahwa firman Tuhan itu harus menjadi tanda di tangan umat Tuhan dan di dahi umat Tuhan. Kita tahu Rasul Yohanes juga orang Israel, orang Ibrani, maka memiliki makna tersendiri bagi Rasul Yohanes ketika membaca Ulangan 6 ayat 6 dan 8. Mengapa saya berkata demikian? Orang Ibrani memaknai ayat ini dengan bentuk fisik. Dalam budaya Ibrani, mereka mengenal tefilin. Tefilin ini adalah perwujudan fisik dari Ulangan 6 ayat 6 dan 8. Firman Tuhan itu harus ada di dahi dan di tangan. Maka orang Ibrani menciptakan tefilin. Tefilin ini ada dua bagian. Bagian yang pertama dipasang di dahi, di kepala, dan bagian yang kedua dipasang di tangan.
Kapan orang Ibrani, orang Yahudi menggunakan tefilin ini? Ketika mereka ibadah pagi di hari-hari kerja, Minggu, Senin, sampai Jumat, tetapi di hari Sabat mereka berdoa tidak menggunakan tefilin karena hari Tuhan. Dan di hari-hari raya mereka juga tidak menggunakan. Jadi hanya di ibadah pagi pada hari-hari kerja. Perhatikan penggunaan tefilin bagi orang Yahudi. Digunakan di dahi dan di tangan kiri. Kalau kita merujuk apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes, tanda binatang itu ada di dahi dan di tangan kanan. Rasul Yohanes ingin membawa pemikiran kita kepada bahwa tanda binatang itu sebenarnya bertolak belakang dengan tefilin, dengan perwujudan dari Ulangan 6 ayat 6 dan 8. Tanda binatang itu di tangan kanan, sedangkan Ulangan 6 ayat 6 dan 8 itu di tangan kiri. Apa maksudnya? Jadi, tanda binatang adalah cara hidup yang bertentangan, yang berlawanan dengan cara hidup di Ulangan 6 ayat 6 dan 8. Itulah mengapa Yohanes menyampaikan tangan kanan. Ingin kita pembacanya lebih memperhatikan bahwa ini bertentangan dengan Ulangan 6 ayat 6 dan 8. Bagaimana cara hidup yang bertentangan dengan Ulangan 6 ayat 6 dan 8? Untuk mengertinya, kita pakai fakta terakhir kita. Tanda binatang itu berupa 666. Kembali, kita gunakan Taurat. Adakah di Taurat menyinggung 666? Sebelum menjawab ini, ada satu ayat yang menarik tentang 666 yang muncul di luar kitab Taurat. Muncul di kitab 1 Raja-Raja 10 ayat 14. 1 Raja-Raja 10 ayat 14, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Ada 3 ayat di dalam kitab Perjanjian Lama tentang 666. 2 dari ketiga ayat itu adalah tentang emas yang dimiliki Salomo. Ada baiknya kita memperhatikan lebih dalam tentang kisah 1 Raja-Raja 10 ayat 14 sampai 11 ayat 3. Karena di kisah inilah muncul 666. Informasi tambahan, kalau kita bayangkan, saudara, setiap tahun Salomo itu menerima 666 talenta. Itu setara dengan 39 ton setahun, tiap tahunnya. Kita bayangkan bagaimana keadaan kerajaan Salomo. Kalau saudara bisa baca lengkap di 1 Raja-Raja ini, saudara bisa lihat semua perhiasan terbuat dari emas. Semua alat-alat perang dilapisi dengan emas. Karena memang Raja Salomo memiliki emas yang luar biasa. Mari kita lihat fakta-fakta berikut. Saya mohon saudara mengingat fakta-fakta ini. Nanti kita akan simpulkan sebetulnya tentang apa sih 1 Raja-Raja 10 ini, berbicara tentang apa. Yang pertama, fakta pertama adalah setiap tahun Salomo menerima emas seberat 666. Kita lihat fakta berikutnya. Di ayat 22 dikatakan, setiap 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak, gading, kera, dan burung merak. Lagi-lagi disebutkan tentang emas. Sudah tiap tahun menerima emas 666 talenta, tiap 3 tahun ada tambahan emas yang lain dari kapal-kapal Tarsis. Fakta selanjutnya, mereka datang, jadi banyak raja-raja datang, masing-masing membawa persembahan kepada Salomo.
barang-barang perak, barang-barang emas, lagi-lagi perak dan emas disebutkan. Pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Tiap tahun ada tambah lagi emas, tambah lagi perak, tambah lagi kuda, tambah lagi bagal. Sehingga kita dapati di ayat ke-26 dikatakan, Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda. Salomo mempunyai 1.400 kereta. Kalau satu kereta ditarik dengan 2 kuda, kita sudah dapatkan 2.800 kuda hanya untuk kereta. Dan 12.000 orang berkuda. Itu karena setiap tahun Salomo mendapat kuda. Fakta selanjutnya dari kitab yang sama, ayat 27, Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu. Bayangkan saudara-saudara, batu itu sama banyaknya dengan perak. Sehingga kalau saudara baca di kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ini, kita dapati di zaman Salomo perak itu tidak ada harganya karena terlalu banyak. Pertanyaannya, tentang apa sih 1 Raja-Raja 10 ini yang menceritakan Salomo banyak emas, Salomo memiliki banyak perak, Salomo mempunyai banyak kuda, Salomo memiliki banyak harta. Tentang apa? Mungkin dengan cepat kita bisa menyimpulkan itulah kelebihan Salomo. Ketika ia meminta hikmat, gantinya harta dan kekuasaan, maka Tuhan bukan hanya memberi hikmat, tetapi harta juga diberikan kepada Salomo. Buktinya, ini buktinya. 1 Raja-Raja 10. Banyak emas, banyak perak, banyak kuda, banyak segala macam. Tetapi tidak hanya banyak harta, saudara-saudara. Di ayat selanjutnya disebutkan 1 Raja-Raja 11 ayat 3, ia atau Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Apakah kita masih berpikir 1 Raja-Raja 10 dan 11 ini adalah tentang Salomo yang diberkati? Coba kita daftar ulang, saudara-saudara, apa yang disebutkan oleh firman Tuhan. Kehidupan Raja Salomo itu banyak emas, banyak perak, banyak kuda. Kalau sampai di sini kita bilang, wah ini hidup yang diberkati. Tetapi fakta berikutnya, banyak istri. Apakah ini hidup yang diberkati? Kalau kita tidak dapat bantuan dari kitab Taurat, kita akan salah mengerti tentang kehidupan Raja Salomo ini. Karena di kitab Taurat, di Ulangan 17 ayat 14 sampai 20 terdapat hukum tentang kehidupan raja. Saudara bisa baca lebih lengkap nanti di rumah. Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Dalam hukum itu dicatat bahwa kehidupan raja tidak boleh memelihara banyak kuda. Ayat 16. Di ayat 17, tidak boleh punya banyak istri. Ayat 17 juga masih, tidak boleh punya banyak emas dan perak. Di ayat 18 dan 19, Raja Israel harus menulis ulang Taurat dan membacanya seumur hidupnya, supaya ia tidak melenceng jalannya ke kanan atau ke kiri. Perhatikan saudara, kehidupan Salomo dengan hukum tentang kehidupan raja. Dari 4 hukum, 3 langgar oleh Salomo. Ia punya banyak kuda, ia punya banyak istri, ia punya banyak emas dan perak. Kita tidak tahu Salomo menulis ulang Taurat apa tidak. Kita tidak tahu apakah Salomo membaca Taurat setiap hari atau tidak. Tetapi dari 4 hukum, kehidupan Salomo melanggar 3. Jadi 1 Raja-Raja 10 sampai 11 bukan tentang bagaimana Salomo diberkati.
tetapi bagaimana kehidupan Salomo yang melanggar hukum Tuhan. Dengan demikian mari kita kembali ke topik pertanyaan kita. Apakah di Taurat ada tentang 666? Jawabannya tidak ada. Tetapi 666 mengingatkan kepada kehidupan Raja Salomo yang tidak menurut kepada Taurat, yang tidak menurut pada hukum Tuhan tentang kehidupan raja. Dengan demikian, kita bisa lebih memahami arti tanda binatang 666. Tanda binatang 666 itu adalah cara hidup yang melawan hukum Taurat. Pelajaran untuk sahabat ini, saudara. Tanda binatang 66 adalah mengenai cara hidup yang melanggar hukum Tuhan. Jadi selama cara hidup saya dan saudara melanggar hukum Tuhan, dan kita terus hidup demikian, maka sebenarnya kita sedang mengenakan tanda binatang. Tidak peduli siapa kita, seberapa muda atau tuanya kita, laki-laki atau perempuan, kalau kita menghidupi kehidupan yang melanggar kehendak Tuhan, kita sebenarnya sedang mengenakan tanda binatang itu. Saya minta tolong mungkin dibacakan Wahyu 18 ayat 1, 2, dan 4. Mungkin Bu Tita. Wahyu 18 ayat 1, 2, dan 4. Wahyu 18 ayat 1, 2, dan 4. Ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ayat 2. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ayat 4. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Wahyu 18 ayat 1, 2, dan 4 ini adalah pengulangan dari pekabaran 3 malaikat, khususnya malaikat kedua, yang mengatakan sudah rubuh Babel kota besar itu. Pekabaran ini dilanjutkan dengan seruan kepada umat Tuhan untuk keluar dari Babel agar jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Ini adalah pekabaran yang kita klaim milik gereja Advent. Mengabarkan pekabaran 3 malaikat. Tapi sahabat ini saya ingin mengajak saudara-saudara, bukan saja pekabaran itu milik kita gereja Advent, tetapi pekabaran itu juga memanggil saya dan saudara untuk keluar, untuk menanggalkan tanda binatang itu. Kalau kita masih hidup dengan kehidupan lama kita, kehidupan daging kita, maka panggilan itu menengung keras kepada kita hari ini. Keluar dari kehidupan lama kita. Inilah pelajaran ketiga kita. Tuhan memanggil kita semua untuk menanggalkan tanda binatang dengan meninggalkan cara hidup yang melanggar hukum Tuhan. Ayat selanjutnya Wahyu 14 ayat 12, saya minta tolong Bapak Garfield. Kita baca dalam bahasa Inggris. Wahyu 14 ayat 12, saya bacakan di New King James Version ya. Ini sama kali ya. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Ada 2 hal yang Tuhan minta dari saya dan saudara.
Yang pertama adalah tekun untuk menuruti hukum-hukum Tuhan. Dan yang kedua, dalam bahasa Inggris dituliskan faith of Jesus. Saya lebih senang mengartikan faith of Jesus ini sebagai imannya Yesus. Jadi dua hal yang diminta Tuhan kepada kita, menuruti hukum Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, dan memiliki iman seperti imannya Yesus. Bukan hanya kita beriman kepada Yesus, tetapi kita memiliki iman seperti imannya Yesus. Tuhan meminta saya dan saudara untuk tekun sebagai orang-orang kudus, menuruti hukum Tuhan, dan memiliki iman Yesus. Inilah yang diminta Tuhan dalam kehidupan kita sambil menanti Maranatha. Kalau kita melakukan panggilan Tuhan ini, menanggalkan tanda binatang itu, menanggalkan kehidupan daging kita, menanggalkan kehidupan lama kita yang melanggar hukum Tuhan, lalu kita hidup dengan menuruti kehendak Tuhan dan memiliki iman seperti imannya Yesus, maka di ayat selanjutnya Yohanes mengatakan, Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak kapan? Sejak menuruti hukum Tuhan dan memiliki imannya Yesus. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ketika kita menanggalkan kehidupan lama kita dan memulai hidup yang baru, hidup yang menuruti kehendak Tuhan, hidup yang memiliki iman seperti imannya Yesus, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah. Walaupun mungkin sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada di antara kita mati di dalam Tuhan. Tetapi itu hidup yang berbahagia. Atau mungkin kita bertahan sampai akhir, kita melihat langsung secara hidup kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu pun berbahagia. Karena apa? Karena kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Karena kita akan dijemput oleh Tuhan kita untuk tinggal selama-lamanya dengan Tuhan pencipta kita. Jadi, di kehidupan kita yang sisa ini, kiranya kita dapat memulai hidup yang baru. Rasul Paulus berkatakan, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki iman seperti Yesus. Supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti yang Yesus contohkan ketika ia berada di bumi ini. Kehendakku adalah melakukan Bapa yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, kiranya kita dapat menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam penurutan akan kehendak Tuhan dan memiliki iman kepada Yesus. Lebih dari itu, kita memiliki iman seperti Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Maranatha.